Nah, kemudian ini bisa ditaruh di tempat yang sinyalnya itu gampang, guys. Misalnya ditaruh di atas jendela atau di bawah atap. Di sini udah tulisan PT Industri Kreatif Digital. Nah, ini artinya wifi-nya udah jalan, guys. Pakai VPN. Nah, ini posisi ditaruh di meja seperti ini, itu dapat speed 13 Mbps. Di video kali ini saya akan coba untuk membuat wifi sendiri di rumah tanpa kita langganan wifi kabel atau wifi fiber optik. Nah, alatnya cukup seperti ini, guys. Jadi alat di sini ini seperti ini udah cukup ya untuk membuat wifi sendiri di rumah. Nah, sebelumnya untuk membuat wifi sendiri di rumah kayak gini, itu cocoknya buat temen-temen yang mungkin pengen langganan internet kabel tapi nggak ada jaringan. Misalnya rumahnya pelosok tapi pengen langganan internet nggak ada jaringan. Nah, kalian bisa bikin kayak gini sendiri. Kemudian mungkin di lokasi teman-teman itu sinyalnya susah. Misalnya di luar rumah itu dapat sinyal, ketika HP-nya dibawa ke dalam rumah sinyalnya hilang. Nah, dengan bikin seperti ini bisa membantu ya dan mempermudah. Nah, alat ini itu cocok seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak suka ribet dan nggak suka eksperimen, alat ini kurang cocok. Mending langsung langganan wifi kabel aja. Jadi jelas ya, sasaran alat ini untuk siapa aja kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggal di kota tapi seneng eksperimen, seneng ribet, seneng belajar, alat ini juga cocok. Pokoknya alat ini nggak cocok buat teman-teman yang males ribet kayak gitu aja. Nah, kemudian saya akan jelasin, bikin wifi sendiri di rumah tanpa fiber optik itu sumber internetnya dari mana, Bang? Ya, sumber internetnya dari kartu GSM. Jadi jelas, ini ada modem. Nah, ini modem. Sumber internetnya dari kartu GSM. Bantuan alatnya menggunakan modem dan STB OpenWRT. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, Bang, pakai kartu apa, Bang? Apakah bulanannya itu nggak mahal? Karena kan pakai kartu. Apakah ada paketan yang unlimited? Pasti banyak banget pertanyaan seperti itu. Nah, jujur aja di sini kan bikin wifi sendiri tanpa fiber optik. Nah, berhubung ini dipakai untuk satu rumah, misal satu rumah ada 2 atau 3 HP, makanya di sini dibantu dengan STB OpenWRT. Jadi fungsi STB OpenWRT ini untuk sebagai tempat tool tunneling atau inject. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa fungsi dari STB OpenWRT, apa perannya STB OpenWRT, aku udah pernah bikin videonya sendiri khusus. Silahkan ditonton yang seperti ini. Nah, setelah kalian nonton, setelah paham, silakan tonton video ini selanjutnya. Jadi alat ini itu bukan alat untuk membuat internet gratis, bukan. Semuanya itu perlu modal. Beli kayak gini ada modalnya, beli kayak gini ada modal, beli kayak gini ada modalnya. Kemudian untuk paketan yang diinjek pun ada modalnya, jadi nggak gratis. Kalau ada yang ngomong trik internet gratis biar internet gratis apa gimana, salah. Semuanya ada modal, cuma memang lebih murah daripada tanpa alat ini. Kalau tanpa alat ini ya mungkin agak mahal, tapi dengan dibantu alat ini ya pasti agak lebih murah kayak gitu ya. Pokoknya kalian harus pahami dulu fungsi alat ini. Kalau udah paham pasti udah tahu apa yang saya maksud ya. Ya memang kalau misalnya masalah detail seperti itu aku nggak bisa jelasin di video publik seperti ini. Paling nanti kalau mau saya bikinin di video khusus pelanggan di channel Kreatif. Jadi di channel Kreatif bisa kalian langganan secara premium ya, bergabung 1 bulan. Di situ nanti kalau memang ada requestan saya bikinin video yang khusus membahas secara detail. Karena kalau membahas secara detail masalah injek tunnel di video umum itu kurang etis ya. Saya menghormati teman-teman yang lain yang bermain injek juga. Jadi cukup saya bilang kalau ini tempat untuk tunneling atau injek. Nah, kalau kalian pengen belajar lebih silakan cari referensi dari channel lain atau dari Telegram dan lain-lain, atau di channel video khusus pelanggan. Bisa ya. Nah, sebenarnya alat ini itu udah pesanan ya guys ya. Ini adalah alat yang udah dipesan sama salah satu teman kita di Shopee.
Jadi di sini saya akan coba untuk review dan cara memakainya ya. Nah, kita akan mulai dari STB ya. Ini STB OpenWRT. Apa fungsi STB OpenWRT? Kalian silakan nonton videoku yang sebelumnya, yang ini. Nah, kalau udah nonton, udah paham, yaudah kita lanjut ya. Anggap aja udah paham. Nah, kemudian modem. Nah, di sini modem, aku ada beberapa modem. Nah, ini modem Huawei E5577 atau modem Ball Slim 2. Jadi ini dari Huawei. Ini udah support frekuensi 1800 dan 2100. Dan ini masih 1CA ya, CAT4 1CA. Dan ini adalah modem yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru bermain OpenWRT. Karena apa? Karena harganya yang murah. Kemudian untuk untuk kekompatibelan kartunya itu lengkap dan jarang rewel ini modem. Nah, kemudian selain modem seperti ini ada modem stick. Kalau ini adalah modem Huawei E3372. Kalau modem ini daripada modem ini lebih bagus yang ini. Kenapa lebih bagus yang ini? Karena ini bentuknya kecil, hemat daya listrik, jadi tanpa baterai juga. Kemudian frekuensinya dia ada frekuensi 900. Kalau modem ini belum ada frekuensi 900 karena ini tipe CS607 Pak ya. Jadi ini belum ya. Ini belum ada frekuensi 900. Jadi frekuensinya lebih kecil, lebih lengkap yang kecil ini. Nah, cuma harganya yang kecil ini istilahnya beli yang modem stick kayak gini Huawei E3372 yang 607 itu buat beli ini bisa dapat modem kayak gini dua. Jadi lebih mahal modem yang ini ya, walaupun kecil tapi ini mahal guys. Nah, kalau bermain OpenWRT seperti ini nggak semua modem support ya, jadi hanya modem-modem tertentu, nggak semua modem bisa. Dan kalau modem yang paling recommended pokoknya ini dua ini, E5577 dan Huawei E3372 607. Kemudian di sini ada baterai, jadi ribetnya Huawei E5577 itu harus ada baterai. Kayak gini baterai ya. Nah, walaupun sebenarnya kita bisa bikin sendiri baterai eksternal seperti ini. Nah, ini aku bikin sendiri. Nah, ini di solder ya, kayak gini guys. Nah, ini buat jangka panjang supaya istilahnya nggak takut baterai kembung dan lain-lain. Kalau misal pakai baterai kayak gini itu cepet kembung guys. Tapi kalau misal ini kembung bisa bertahan setengah tahun, menurutku worth it ya. Jadi ini kan harganya paling 30.000 ya kalau beli. Kalau 30.000 untuk setengah tahun itu worth it menurutku ya. Nah, kalau modem yang seperti ini nggak perlu baterai ya, jadi makanya lebih praktis dia. Kemudian di sini ada adaptor ya. Adaptor ini untuk menyalakan STB. Jadi adaptornya 12 volt, 1 ampere atau 2 ampere. Kemudian ada kabel data. Nah, ini kabel datanya ini bonus ya. Aku bonusin karena ada stoknya. Kalau nggak ada stoknya aku nggak kasih. Jadi ini sebenarnya nggak masuk paket pembelian. Tapi ini aku bonusin karena memang kebetulan ada stoknya. Nah, untuk kartu, ini pakai kartu yang memang lagi ngetren sekarang. Untuk info yang lagi ngetren apa, kalian nanti bisa gabung di Telegram. Kartu yang buat dipakai internet yang bisa dituneling atau diinjek. Nah, kita akan coba praktek untuk cara menggunakan alatnya ya guys ya. Nah, jadi untuk menggunakan alatnya, pertama kita colokin adaptornya dulu ke listrik ya. Setelah itu kita colokin STB, nyala ya. Jadi ini STB-nya udah disetting, jadi teman-teman yang beli di Karakter itu nggak perlu nyeting lagi karena udah disetting dari sini. Ini udah nyala. Nah, kemudian untuk modem kita isi dengan kartu. Di sini saya praktekin dengan kartu Bayu. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, kita nyalakan modemnya, ini udah nyala ya.
Kemudian kita ambil kabel data ya. Ini kabel data, bisa kalau nggak punya yang kayak gini, kalian bisa pakai bawaan charger micro USB ya. Kabel data yang micro, yang bagus ya. Colokin ke sini modem. Nah, ini udah keluar sinyal Bayu. Nah ya. Kemudian kita colokin ke STB. Nah, di STB ini ada port USB 1 dan USB 2. Terserah ya mau pakai yang mana. Nah, ini udah dicolok seperti ini doang ya guys ya. Nah, setelah itu kita ambil HP untuk nyeting. Nah, kita ambil HP untuk nyeting. Kita coba masuk ke WiFi. Nah, di WiFi ini kedetek namanya Care Active STB. Care Active STB ini ya. Nah, kemudian setelah itu, nah untuk menggunakan alat ini sebenarnya aku udah pernah bikin videonya yang seperti ini. Kalian bisa ikutin itu biar lebih jelasnya. Nah, ini udah ya, udah terhubung. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome kita akses 192.168.1.1. Nah, ini udah masuk di halaman Logi. Kemudian kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke interface. Nah, di interface ini udah kebaca modemnya nih. Jelas ya, 11ETH1 nih. Jadi modem ini udah kebaca di STB, udah masuk ya. Modemnya udah masuk. Nah, setelah itu kita akan cek di Open Class. Jadi ini udah disetting ya dari sini, jadi tinggal pakai aja. Nah, ini udah keluar ping guys. Nah, ini pingnya itu banyak banget, random ya. Jadi ini cuma template, nanti kalian butuh yang mana tinggal diedit aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini cuma template, dan ini udah ada ping warna hijau, artinya ini udah bisa langsung dipakai karena pembelian STB Care Active itu udah disertakan VPN-nya juga dan udah disetting. Jadi kayak gini. Setelah itu kita tinggal tes. Jadi disesuaikan dengan paket yang kalian pakai. Di sini kan ada paket banyak, nanti kalian bisa cari di grup Telegram. Nah, di sini udah tulisan PT Industri Kreatif Digital. Nah, ini artinya wifi-nya udah jalan guys, pakai VPN. Nah, ini posisi ditaruh di meja seperti ini, itu dapat speed 13 Mbps. Nah, ini kalau dipakai untuk pemakaian rumah ini udah cukup banget ya. Nah, cuma uploadnya agak jelek karena ini perlu ditambah antena. Kalau misal kalian butuh upload yang kenceng, itu ditambah lagi antena ya guys ya, antena eksternal. Nah, ini juga bisa buat buka YouTube ya, jadi buat internetan full. Nah, Work ya. Jadi penggunanya sangat gampang banget kayak gini guys. Nah, kemudian ini bisa ditaruh di tempat yang sinyalnya itu gampang guys. Misalnya ditaruh di atas jendela, atau di bawah atap, atau dikasih antena eksternal supaya penerimaan sinyalnya lebih bagus, bisa. Dan juga bisa ditambah router tambahan untuk memperluas jaringan lewat LAN ini, STB.